Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita kok. Jawab kuat dulu, ada sukacita kok. Ya, kalau amin mari kita berjabat tangan, samping kiri, samping kanan, sambil mengucapkan damai di hati. Damai di hati, sambil tersenyum. Ya, baik, terima kasih. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali untuk kita semua dalam ibadah minggu saat ini, di mana kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan di minggu ini kita berada dalam masa raya penantian Roh Kudus. Penantian Roh Kudus. Untuk itu tema yang menuntun ibadah kita pada saat ini, yaitu hamba yang menanti dengan setia. Hamba yang menanti dengan setia. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mendengar tema ini, ada 3 suku kata penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kata hamba, kata menanti, dan kata setia. Itu tidak bisa dipisahkan. Dan sebagai orang percaya, kita diharuskan untuk memiliki ketiga hal ini. Di mana kita adalah hamba Allah yang dituntut Allah untuk menjalankan misinya di dunia ini. Kita juga ada dalam proses penantian Roh Kudus. Proses penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Proses penantian dari setiap jawaban-jawaban doa kita. Dan kita juga dituntut untuk selalu setia di dalam segala kehidupan kita. Namun Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai manusia kita tidak terlepas dengan namanya bosan. Karena dalam menanti dan menunggu ini terkadang membuat kita jenuh. Kadang membuat kita merasa kapan itu jawaban akan dikabulkan. Karena menunggu ini adalah salah satu pekerjaan yang membosankan. Apalagi kalau dibilang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Itu adalah sesuatu yang paling sangat membosankan. Kita tidak tahu dia punya berapa waktu lama yang akan kita tunggu. 1 minggu kah, 1 bulan kah, 1 tahun. Kalau kita sebagai pemuda-pemudi ketika kita menyatakan cinta ke teman lawan kita bilang, beta kasih lu waktu 1 minggu. Biasa begitu, beta kasih lu waktu 1 minggu. Nah itu pasti akan mendapat jawaban yang pasti. Tetapi dalam bacaan kita pada saat ini, tidak ada kepastian di dalamnya dalam proses menunggu itu. Untuk itu, kita semua yang diberkati Tuhan, ketika dalam proses menunggu ini, menunggu apa saja yang dalam kehidupan kita yang tidak pasti, tentunya kita merasa bahwa sangat lama. Sangat lama, biarpun baru 1 minggu. Misalnya, ketika kita baru tamat, kita baru lulus, terus kita mau lamar pekerjaan. Kita mau bekerja, kita kasih surat lamaran, terus mereka bilang, tunggu nanti baru kami telepon. Baru 1 hari kita kasih surat lamaran, kita sudah mulai kepikiran. Kita sudah mulai rasa bahwa ini sangat lama untuk mendapat jawaban. Untuk itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan bahwa dalam proses menunggu atau menanti ini dibutuhkan kesabaran dan kesetiaan. Kesabaran dan kesetiaan. Sehingga tembak kita tadi, hamba yang menanti dengan setia, hamba menanti dan setia, itu adalah 3 suku kata
yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam kesabaran dan kesetiaan ini merupakan aspek yang sangat penting dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya dari kata yang kita ucapkan kalau kita setia, tetapi juga dari tindakan-tindakan kita harus menunjukkan bahwa kita setia. Jangan bilang kalau kita setia, tetapi tindakan kita tidak. Jangan hanya awal hubungan kita bilang kita setia, kita akan bertahan. Tetapi baru 1 minggu, baru bertengkar sedikit kita minta putus. Ataupun mungkin juga dalam hubungan suami istri, kita berjanji ketika kita ada dalam pemberkatan nikah. Kita saling-saling berpegang tangan, kita mengikrarkan janji. Kita setia sehidup semati. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga, bertengkar sedikit minta maaf, kita mulai jalan kas tinggal rumah tangga kita. Tidak demikian Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Setia memiliki peran penting dalam menjaga hubungan kita dengan sesama, dengan orang tua kita, dengan teman sesama kita, dengan sahabat, bahkan dengan pacar kita. Karena jika kita tidak ada kesetiaan dan kesabaran di dalam suatu hubungan, tentunya hubungan itu tidak akan bertahan lama dan pastinya akan menjadi rusak. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada kata keren yang bilang begini, orang yang setia itu adalah orang yang mahal. Orang yang setia adalah orang yang mahal. Mengapa demikian? Karena orang yang setia memiliki keteguhan hati dan tidak mudah tergoyahkan. Artinya bahwa ia memiliki keberanian untuk tetap teguh dalam menghadapi situasi yang ada, yang terjadi dalam kehidupannya. Baik dalam situasi suka maupun duka, ia akan tetap teguh dengan keteguhan hatinya. Sehingga tidak ada kata setia hari ini, terus besok tidak, besok lagi baru setia. Tidak ada setia tergantung mood, Bepu mood bae baru beta setia, tapi mood son bae na parsetan doh. Tidak ada demikian. Dengan demikian Bapak Mama, salah satu tokoh yang patut kita contohi dari bacaan kita pada saat ini, yaitu Nabi Elisa, nabi muda yang selalu mengikuti jejak kaki Nabi Elia. Nah, Elisa ini adalah murid Elia yang sangat setia, dikatakan sangat setia. Dari bacaan kita pada saat ini, di mana bahwa kemanapun Nabi Elia ini pergi, pasti Elisa selalu mengikutinya layak seorang pelayan atau seorang hamba. Meskipun kabar keberangkatan Elia ke sorga dalam badai tampaknya sudah menjadi pengetahuan umum, tetapi Nabi Elisa ini dia tidak gentar. Dia tetap mengikuti kemana saja Elia pergi. Nah, jelas di sini dikatakan bahwa Elia ini dia berusaha untuk meninggalkan Elisa. Ini dimaksudkan untuk mengetes kesetiaan Elisa. Kira-kira kalau beta bilang jangan ikut beta, dia kira-kira dia mau setia atau tidak? Dia mau ikut atau tidak? Sehingga dikatakan di sini bahwa 3 kali Elia berusaha melakukan hal ini untuk bisa membuat Elisa tidak mengikutinya. Namun dengan tegas 3 kali juga Elisa menolak untuk ditinggalkan oleh Elia. Nah, dalam keadaan normal Bapak Mama, kalau seorang hamba itu, kalau dia punya majikan bilang apa, pasti dia ikut. Dia pun majikan omong apa pasti dia ikut. Tetapi dalam perikop kita di sini dikatakan bahwa
Elisa yang tahu bahwa itu adalah saat-saat terakhir ia bersama dengan Elia, ia menolak untuk ditinggalkan. Ia terus menempel ke Elia di mana saja Elia berada. Untuk itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari akhir perjalanan Elia dan Elisa di Sungai Yordan, sekali lagi Elia mengetes Elisa untuk mencegah dia mengikutinya. Tetapi Elisa ini dia bersikeras bahwa ia akan tetap mengikuti Elia sampai ia terangkat ke surga. Sehingga melihat hal itu, pada saat-saat terakhir Elia berada di bumi, Elia berkata kepada Elisa, yaitu, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Namun mendengar hal ini Bapak Mama, kalau seorang hamba yang dia hanya mementingkan diri sendiri, pasti dia meminta hal-hal yang lain. Tetapi hal yang menarik di sini bahwa Elisa meminta bahwa biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa tidak meminta harta dan kekayaan ataupun popularitas diri, tetapi ia hanya minta roh Tuhan agar bisa memampukan dirinya untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, permintaan Elisa ini Bapak Mama mau menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh serius untuk melayani Tuhan. Meskipun ia tahu bahwa dalam melayani Tuhan itu pasti ada namanya tantangan, rintangan yang akan ia hadapi. Tetapi ia dengan sungguh-sungguh akan melayani Tuhan. Sehingga ia minta roh Tuhan untuk bisa menuntun perjalanan dalam melayani. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dari cerita ini juga kita diingatkan bahwa kenaikan Elia ini juga tidak terlepas dari cerita kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di mana Yesus naik ke surga, ada janji yang ia katakan, yaitu dia yang terangkat ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Untuk itu Yesus meminta para murid agar tetap setia tinggal di Yerusalem, menantikan penggenapan janji Yesus, yakni pencurahan Roh Kudus. Dengan demikian Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa pesan bagi kita yang saya catat di sini untuk bisa kita pulang dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Yaitu yang pertama, sebagai orang percaya kita harus memiliki roh yang setia. Kita harus memiliki roh yang setia. Kita telah belajar dari seorang Nabi Elisa yang setia mengikuti tuannya, yaitu Elia, kemana saja ia pergi. Kesetiaan Elisa membuat dia mendapat apa yang dia inginkan untuk melanjutkan pelayanannya di dunia ini. Kita juga belajar dari murid-murid Tuhan Yesus Kristus, di mana dalam menanti pencurahan Roh Kudus, mereka tetap setia. Elisa setia melayani sampai akhir hidupnya karena ia memiliki roh Tuhan. Murid-murid juga setia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita semua sebagai murid Kristus, kita juga harus memberi diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus agar kita tetap setia dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Jangan kita hanya bilang kita mampu sehingga kita tidak butuh Roh Kudus. Seperti Elia Bapak Mama,
Dia tahu bahwa dalam proses pelayanan di dunia ini dia tidak sanggup. Sehingga dia minta Roh Tuhan untuk bisa menuntun dia. Untuk itu dengan kita semua bahwa sebelum menjalani kehidupan kita, mari kita minta Roh Kudus untuk selalu menyertai, menjalani kehidupan kita setiap hari. Hal yang kedua Bapak Mama, menjadi hamba yang setia pada panggilan dan memiliki keyakinan kepada Tuhan. Elisa adalah seorang nabi yang tetap setia kepada panggilannya. Hal ini terlihat bahwa ia selalu mengikuti Elia kemana saja ia pergi, sampai Elia terangkat ke surga. Ia tidak mundur, walaupun ia tahu bahwa tugas sebagai nabi bukan hal yang gampang, tetapi penuh dengan risiko. Namun ia yakin kepada Tuhan, karena ketika ia yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa dalam perjalanan pelayanannya, Tuhan akan memelihara dia. Sehingga ketika Elia menyatakan apa yang engkau minta, ia minta Roh Tuhan untuk selalu menjaga, memelihara dia. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita minta kepada Tuhan dengan bertele-tele. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tetapi Tuhan mau kita meminta kepadanya. Karena kalau kita hanya diam, Tuhan juga diam. Tetapi kalau kita minta, percayalah bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan tidak bertele-tele, Tuhan akan menjawab apa yang kita butuhkan. Amin. Amin. Jadi dalam berdoa itu jangan bertele-tele. Katakan apa yang kita inginkan. Jangan kita bilang Tuhan sudah tahu apa yang akan kita inginkan. Kita tidak menyampaikan, kita tidak meminta. Untuk itu ketika kita meminta sekali lagi bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta itu. Hal yang ketiga Bapak Mama, setia dan taat pada pekerjaan dan pendidikan kita. Dalam pendidikan dan pekerjaan kita, ada banyak alasan untuk membuat kita berhenti. Ada banyak faktor yang membuat kita terkadang berpikir bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa lalui semuanya itu. Sehingga di tengah-tengah itu kita mulai putus asa dan kita berhenti. Namun melalui cerita Elia dan Elisa ini, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan dengan giat melakukan pekerjaan kita sesuai dengan tugas kita masing-masing. Jangan kita berpikir apa yang akan kita dapatkan pada saat kita bekerja. Tetapi jika kita taat dan setia, semua yang baik Tuhan akan berikan kepada kita. Kuncinya hanya satu tadi, taat dan setia. Dan pesan yang terakhir Bapak Mama, yaitu bersedia dibimbing dan terus belajar. Bersedia dibimbing dan terus belajar. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk keberlangsungan pelayanan di tugas kita masing-masing. Baik dalam pendidikan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab. Baik kita sebagai orang tua, kita juga memiliki tugas membimbing anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi anak yang baik. Kita sebagai anak-anak, tugas kita adalah bisa menjalani pendidikan kita dengan baik, sehingga dalam pendidikan kita ada masa depan yang baik yang akan kita dapatkan. Untuk itu, dalam proses perjalanan dalam pelayanan kita, pendidikan kita, dan setiap pekerjaan-pekerjaan kita, kita diingatkan
untuk memiliki kerendahan hati dan terus belajar. Jangan malu ketika kita ada dalam proses yang rendah. Jangan malu kita ada dalam posisi yang rendah, orang lain lebih tinggi dari kita. Untuk itu kita diingatkan untuk terus ada dan terus belajar memperbaiki iman kita untuk tetap setia mengikuti Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika kita terus ada dalam proses memperbaiki diri, tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah semua yang baik, semua yang akan Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita ada waktunya dan ada masanya. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya sehingga kita bisa berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Nya. Amin.